Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam satu rumah daripada rumah Allah yang mulia dan yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah selalu melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani a'azakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji satu hadis yang mulia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Qal fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis samai fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Qal thumma yudha'u lahul qabula fil ardi wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila fayaqulu inni ubghidu fulanan fa'abghidhu fayubghidhuhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuh. Qal fayubghidunahu thumma yudha'u lahul baghdha fil ardi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, dengan menyebutkan namanya. Fa ahibbah, maka cintailah si fulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Kemudian Jibril menyeru di langit, maka ia berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka mencintailah penduduk langit si fulan. Rasul bersabda, kemudian diletakkan bagi orang tersebut penerimaan di muka bumi. Dan apabila Allah membenci si fulan atau seorang hamba, Allah menyeru Jibril
Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah si fulan itu. Maka Jibril pun membenci si fulan tersebut. Kemudian Jibril menyeru pada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Rasul bersabda, maka penduduk langit pun membencinya. Kemudian diletakkan bagi orang tersebut kebencian di muka bumi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Dan hadis ini hadis yang sangat luar biasa, hadis yang menggoncangkan setiap sanubari daripada orang yang mengharap akan kecintaan Allah kepada dirinya dan menghayalkan bagaimana dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat seseorang tersebut dan meninggikan kemuliaan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan namanya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut dengan namanya kepada Jibril, dan Jibril menyebut dengan namanya kepada semua penduduk langit. Maka ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, dia adalah di antara sekian banyak daripada ulama Yahud, ulama daripada orang-orang Yahudi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan Rasul mengatakan, ya Ubay, laqad amarani Allahu an aqra'a alaika hadhihi surah. Wahai Ubay, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepada engkau surat ini, yakni surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Surat Al-Bayyinah. Maka ia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan namaku agar engkau membacakan kepadaku surat ini? Maka ia menangis. Ia menangis dikarenakan apa? Dikarenakan Allah menyebutkan namanya. Ia dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikannya. Maka dari itu, ini pula, coba apabila kita bayangkan diri kita seorang raja mengucapkan kepada kita salam untuk si fulan yang ada di ini, bagaimana perasaan yang ada pada diri kita? Luar biasa. Kita merasa dihormati, apalagi disebutkan di antara pejabat-pejabatnya, wahai si fulan, ketahuilah saya punya sahabat si fulan. Disebutkan di majelis menteri-menterinya. Maka ini adalah penghormatan yang sangat luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru Jibril, memanggil Jibril, dan Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril kemudian menyeru kepada penduduk langit
dan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Kalau kita membuka Al-Quran, kita akan dapatkan banyak orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka itu dicintai oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan nama satu persatu dari orang itu, tapi Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pengetahuan bagi kita bahwa untuk kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka haruslah kita itu memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat orang yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwab, yang suka bertaubat, suka mohon ampun kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tentang sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang jelas dengan sifat-sifatnya. Dan sebaliknya, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang dicintai, Allah pun menyebutkan sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Orang yang membuat kerusakan, rusaknya hubungan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya, namimah, adu domba, diharamkan oleh Allah tidak disukai oleh Allah. La yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pula, innallaha la yuhibbul khainin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Dan Allah juga berfirman, wallahu la yuhibbud dhalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah juga mengatakan, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong. Dan Allah juga mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yang sombong. Fakhur lagi bangga diri. Dan banyak lagi dikatakan oleh para ulama. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran,
ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dicintai, Allah mengatakan yuhibbu. Tapi ketika menyebutkan orang-orang yang Allah benci, Allah tidak mengatakan yubghidu, tapi Allah mengatakan la yuhibbu, tidak mencintai. Kenapa demikian? Dikatakan ini ada hikmah. Di antara hikmahnya adalah ketika dikatakan Allah tidak mencintai al-fasad, maka orang yang mendengar secara spontanitas bertanya, kemudian apa yang dicintai oleh Allah? Maka disitulah ia mencari tahu apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai lawan daripada kerusakan adalah al-islah. Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan, tapi Allah menyukai orang yang melakukan islah, al-muslih. Demikian pula ketika Allah tidak menyukai al-khainin, orang-orang yang khianat, siapa yang Allah sukai? Al-aminin, orang-orang yang amanat. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Siapa yang Allah sukai? Orang yang berlaku adil. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Siapa yang Allah sukai? Orang yang tawadhu. Maka demikianlah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la yuhib, tidak menyebutkan la yubghid atau yubghid. Maka di sini kalau kita perhatikan, seorang muslim sudah selayaknya ia akan selalu mencari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan menjadi sebab ia dicintai oleh Allah. Karena motivasi dia adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Oleh karena itu, semaksimal mungkin ia menginginkan agar ia bisa menggapai mahabbat Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita itu dicintai oleh Allah, maka jadilah kita itu disebut apa? Disebut wali. Wali itu adalah kekasih Allah, artinya orang yang dicintai oleh Allah. Ia adalah wali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka orang-orang yang sedih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keamanan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebahagiaan, sehingga tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Dan wali Allah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang telah mengganggu waliku, aku telah mengumumkan kepada orang tersebut peperangan. Aku umumkan peperangan kepada orang itu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala merinci di dalam hadis qudsi ini tentang bagaimana proses menjadi wali Allah. Allah mengatakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih.
tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Maka sesuatu yang paling dicintai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah. Maka dari itu tidak dibenarkan kita mengutamakan yang sunnah dari yang wajib, karena yang wajib paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cara pertama untuk menggapai kecintaan Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang wajib, dan menjauhi, termasuk yang wajib itu adalah menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, karena meninggalkan yang diharamkan oleh Allah itu hukumnya wajib. Maka dari itu orang yang disebut wali, yang pertama adalah dia itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang wajib, baik itu di dalam perintah, segala perintah Allah dilaksanakan, atau wajib untuk ditinggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah untuk dijauhi. Maka ini tingkatan yang pertama, atau sifat yang pertama. Yang kedua, katanya Allah di dalam hadis qudsi ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan masih tetap hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah. Sudah melaksanakan yang wajib, ia masih tetap melaksanakan yang wajib, bahkan menambahi yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya, katanya Allah. Berarti untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada dua jalan. Jalan yang pertama melaksanakan kewajiban, jalan yang kedua melaksanakan kewajiban dan melaksanakan yang sunnah. Inilah. Maka kemudian Allah mengatakan hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuh, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengaran yang ia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang ia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang ia berbuat dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wa idza sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta kepadaku pasti aku kasih. Wala in ista'adzani la'u'idannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Di dalam hadis yang mulia ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaannya bukan sesuatu yang khayal untuk digapai, tapi sesuatu yang nyata dan sesuatu yang bisa digapai dengan kepastian, yaitu dengan seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang fardu, kemudian diiringi dengan sesuatu yang sunnah. Maka kalau seseorang itu di dalam kesehariannya menjaga yang fardu dan selalu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah, maka Allah mencintainya, dan ketika Allah mencintainya, Allah mudahkan semua untuk bagi dia untuk melakukan semua yang dicintai oleh Allah.
Allah mudahkan semua yang dicintai oleh Allah untuk dia lakukan. Dikarenakan apa? Hatinya dicintakan kepada apa yang Allah cintai. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, walakin habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang habbaba ilaikumul iman, yang telah mencintakan kepada kalian keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, yang telah menghiaskan keimanan itu di hati kalian, sehingga seorang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Ketika mencintai apa yang dicintai oleh Allah, tidak ada lagi sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Selalu ada semangat di dalam melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Dan inilah makna daripada apa yang dikatakan oleh Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku adalah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Artinya dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah cintai untuk dia dengar. Dia tidak melihat kecuali apa yang Allah cintai untuk dia melihat. Dan tangannya tidak berbuat kecuali apa yang Allah cintai untuk dia berbuat dengan tangannya. Demikian pula kakinya tidak melangkah kecuali kepada apa yang Allah sukai, cintai untuk dia melangkah dengan kakinya kepadanya. Maka ini orang yang disebut kekasih Allah. Inilah kekasih Allah. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga muncullah sifat-sifat tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah semua akhirnya mengarah kepada orang yang ini, kepada waliullah. Waliullah pasti sabar. Waliullah pasti orang-orang yang bertakwa. Waliullah pasti orang-orang yang suka bertobat. Waliullah pasti orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka seperti itulah hakikat daripada innallaha idza ahabba 'abdan, yakni sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil Jibril. Jadi dicintai oleh Allah itu keutamaan yang sangat luar biasa. Sekarang kita membahas tentang da'a Jibril, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah. Maka Jibril mencintai. Kemudian Jibril memanggil di langit dan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai. Kita tidak bisa bayangkan. Coba malaikat, ra'isu malaikah, kepalanya malaikat, dipanggil oleh Allah secara khusus dan dikasih tahu oleh Allah, aku mencintai si fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit dan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Di sini dikatakan bahwasannya kita tidak bisa membayangkan betapa kemuliaan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Apa kemuliaan itu? Ia dicintai oleh malaikat dan semua penduduk langit. Tahu berapa jumlahnya penduduk langit? Penduduk langit berapa jumlahnya? Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini uriya atau uri mala taraun, aku diperlihatkan apa yang kalian tidak lihat.
laqad attatis sama, sungguh langit itu telah merasa keberatan, wa huqqalahu an ta'id, dan pantas saja langit itu untuk merasa berat. Ma maudhi'i arba'ati asabi, tidaklah ada tempat 4 jari fis sama illa fihi malakun raki' au sajid, kecuali di sana ada malaikat yang ruku' atau sujud. Jadi tidak ada tempat di langit yang besarnya 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sujud. Di dalam hadis yang lain ketika Isra dan Mi'raj, Rasul sampai ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 Rasul di mana? Di Baitul Ma'mur. Yakni di seperti Ka'bahnya langit yang ke-7. Kalau dunia Ka'bahnya adalah Masjidil Haram, kalau langit yang ke-7 Ka'bahnya adalah Baitul Ma'mur. Dikatakan setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat melakukan ibadah. Yang sudah masuk keluar tidak akan kembali lagi, dan ini terjadi setiap hari sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri. Banyak sekali. Dan apa artinya kalau malaikat itu mencintai seseorang? Artinya malaikat itu memohonkan rahmat untukmu dan memohonkan ampunan untukmu. Coba, bermiliar-miliar malaikat memintakan rahmat untuk kita dan mendoakan ampunan untuk kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kita menghayal bagaimana diri kita dicintai oleh Allah, kemudian Allah menyeru kepada Jibril. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayudha'u lahul qabula fil ardi. Kalau sudah dicintai oleh malaikat seluruhnya, maka diletakkan baginya penerimaan di muka bumi. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah orang yang dicintai oleh ahlus sama, maka ia pun akan dicintai oleh ahlil ard, penduduk bumi. Tapi penduduk bumi yang mana? Semua penduduk bumi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seperti dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu tujuan yang tidak bisa dicapai. Maksudnya adalah ahlul khair, orang-orang penganut kebaikan, ahlul iman, ahlul taqwa akan mencintai orang itu, dan itu pasti dia akan dicintai oleh mereka. Maka dari itu orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dicintai oleh siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang baik. Maka dari itu ketika kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang menegakkan kebenaran, pasti kita akan dimusuhi oleh orang yang menegakkan kebatilan. Kita akan dicintai oleh orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Maka ini adalah hukum yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka dari itu tidak ada orang yang bisa dicintai oleh semua orang. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang dicintai oleh semua orang dia adalah munafik, dan orang yang dibenci oleh semua orang dia adalah penjahat.
Jadi orang yang dicintai oleh semua orang dia adalah munafik. Kerjaannya bagaimana menjadikan orang itu mencintai. Orang yang jelek mencintai dia, orang yang baik mencintai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali dia harus melakukan kemunafikan di hadapan orang yang baik atau melakukan kemunafikan di hadapan orang yang jelek. Sebagaimana orang yang dibenci oleh semua orang itu orang jahat. Penjahat pun juga benci sama penjahat. Penjahat benci sama penjahat apa tidak? Sama-sama benci. Karena penjahat itu namanya jahat. Maka itu adalah hukum yang berlaku. Maka di sini kalau kita mendapatkan hadis ini, kita melihat bahwasannya Allah tabaraka wa taala mewajibkan atas kita semua untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu perkara yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Orang yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Maka kecintaan kepada orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah, itu adalah agama. Itu adalah agama. Kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu adalah agama. Memusuhi, mengganggu itu menjadi musuh Allah. Seperti yang tadi dikatakan oleh Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, beliau menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok daripada pemuda yang dicintai oleh Allah. Pemuda yang beriman dicintai oleh Allah. Dia ditemani oleh siapa? Oleh apa? Ditemani oleh anjing. Oleh apa? Anjing. Oleh anjing menemani Ashabul Kahfi. Anjing, kita tahu anjing, iya kan? Tapi ketika ia menemani, mencintai orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah, dia mengikuti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan dipuji seluruhnya, padahal dia adalah anjing. Ashabul Kahf, yakni anjingnya Ashabul Kahfi. Karena sebab dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apalagi kita manusia yang Allah muliakan, ketika kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan memuliakan kita. Makanya ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Katanya Rasul balik bertanya, orang ini tanyanya aneh, kapan kiamat terjadi? Rasul balik tanya, wa madza a'adatta laha, dan apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Memang kamu sudah siap kalau kiamat mau terjadi? Katanya orang ini, ma'adatu katsiran minas shalah, aku tidak siapkan untuk menghadapi kiamat dari banyaknya ibadah sholatku. Ini ibadah sholatku sedikit, puasaku juga sedikit. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu, akan tetapi aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Maka dari itu percayalah, kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak akan yukhliful mi'ad, menyelisihi janjinya.
Demikian pula kalau kita cinta kepada Rasul, Rasul tidak akan menyelisihi janjinya, menyia-nyiakan cinta kita. Maka di sini adalah yang kita harus upayakan adalah bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan tadi. Ketika kita berupaya untuk mengamalkan yang wajib, yang sunnah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan rasa cintanya kepada kita. Kalau Allah memberikan rasa cintanya kepada kita, Allah akan mudahkan bagi kita segala yang Allah cintai. Allah akan mudahkan. Sebaliknya, orang yang Allah benci, waliyadzubillah, dia mendapatkan perkara yang sebaliknya. Disebut namanya dengan kejelekan dan dibenci oleh Jibril dan dibenci oleh para malaikat. Dan kemudian di muka bumi pun dia diletakkan untuknya kebencian. Maka kita dapatkan di dunia ini orang-orang kita tidak pernah kenal dan tidak pernah melihat, tapi begitu kita mengetahui orang itu dibenci oleh Allah, hayalan kita menggambarkan orang itu sedemikian buruk. Contohnya, kita sering mendengar Abu Lahab, iya kan? Abu Lahab, dalam firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, iya kan? Di dalam gambaran kita, apa yang kita dapatkan gambaran Abu Lahab? Orang yang bagaimana? Abu Lahab. Pasti gambaran yang ada pada diri kita adalah orang yang bengis, jahat, ini itu, iya kan? Padahal di dalam sirah Abu Lahab itu orang tinggi, besar, putih, pipinya saking putihnya menjadi kemerah-merahan sehingga disebut lahab. Lahab itu apa? Kilatan api. Saking ini orang yang dikatakan rajulun wasim, orang yang wasim itu ganteng, tapi ketika ia dibenci oleh Allah, maka pada orang-orang yang beriman gambaran buruk pada diri orang tersebut. Sebaliknya, kita tidak pernah kenal Bilal. Ketika disebutkan Bilal, kita tahu Bilal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di gambaran kita? Orang walaupun hitam tapi Masya Allah, yakni orang yang luar biasa, kayak orang yang sejuk, menyenangkan, seperti itu. Inilah kadang-kadang kita mendapatkan di dalam diri kita. Ini karena apa? Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ulahul qabul fil ard. Allah letakkan baginya penerimaan di muka bumi. Demikian pula yudha'ulahu syahna fil ard. Diletakkan baginya kebencian di muka bumi. Ini berlaku. Yani siapa saja yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang beriman tidak akan bisa mencintainya. Demikian pula orang yang dicintai oleh Allah pasti akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Karena apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa-jiwa itu ibaratnya adalah kesatuan di dalam militer. Dia punya kesatuannya. Makanya kesatuan orang yang beriman pasti akan ngumpul dengan orang yang beriman. Inilah hal yang berkaitan dengan pembahasan hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dapat kita fahami bersama, dan mudah-mudahan pula apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan ilmu dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, terutama sekali di dalam melaksanakan segala kewajiban dan mengamalkan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Allah, sehingga menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu
apa yang dapat kita sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tinggal ada waktu 4 menit, silakan. Silakan, Walid. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik permasalahan yang kita bahas atau yang lainnya. Gak ada yang bertanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.